Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Sasa dari Prodi PAI. Di sini saya akan menjelaskan makalah tentang ilmu keislaman dan kajian ilmu sosial. Sejarah pertumbuhan ilmu-ilmu keislaman. Sejarah perkembangan peradaban Islam dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, periode klasik, periode pertengahan, periode modern. Pada masa klasik, diskursus keilmuan Islam mencapai tingkat sehingga dapat disumbangkan pada perkembangannya ilmu pengetahuan di masa-masa sesudahnya. Sejarah awal kelahiran Islam telah memberikan penghargaan begitu besar terhadap ilmu. Pandangan Islam tentang pentingnya ilmu tumbuh bersamaan dengan kelahirannya Islam itu sendiri. Ketika Rasulullah SAW menerima wahyu pertama yang mula-mula diperintahkan kepadanya membaca, pada masa kejayaan umat Islam, khususnya pada masa pemerintahan dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, ilmu keislaman tumbuh dengan sangat pesat dan maju. Islamic Students Model Barat dan Orientalis. Masa Islamic Students Model Barat dan Orientalis dimulai bersamaan dengan munculnya negara-negara Barat ke pentas dunia. Setelah mengalami masa gelap yang cukup lama, maka ini pula merupakan permulaan negara-negara Barat, yaitu Eropa, mempunyai keinginan bertemu dengan masyarakat Islam di negara-negara lain. Secara umum, tujuan orientalis bisa dipilih-pilih menjadi 3, yaitu yang pertama untuk kepentingan penjajahan, kedua untuk kepentingan agama, dan yang ketiga untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Untuk kepentingan penjajahan tergambar dari penelitian-penelitian serius yang dilakukan para orientalis. Kaum muslim dengan politik belah bambu, mencecah belah. Setelah tujuan penjajahan berkurang atau bahkan sudah tidak ada, Islamic Students di Barat ditempatkan pada kajian akademik di mana pelakunya lebih merasa adanya tuntutan akademik, bukan lagi tuntutan politis. Dan kalau kita amati secara seksama dan menyeluruh, Islamic Students di Barat dilakukan dengan melalui salah satu dari 4 pendekatan, yaitu yang pertama, menggunakan metode ilmu-ilmu yang masuk di dalam kelompok humanitis seperti filsafat, biologi, ilmu bahasa. Kedua, menggunakan pendekatan yang bisa dipakai dalam disiplin atau kajian teknologi agama studi bimbel yang secara sejarah gereja. Ketiga, menggunakan metode-metode ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, ilmu politik, dan psikologi. Keunggulan students Islam di Barat adalah pada aspek metodologi dan juga strategi. Yang dimaksud strategi di sini adalah tentang bagaimana cara untuk menguasai materi yang begitu banyak dapat digunakan seefisien mungkin. Islam sebagai kajian akademik, Islamologi. Kajian akademik yaitu untuk ilmu-ilmu keislaman di sini dimaksud dengan students kritis yang menurut ukuran tradisi Barat bercirikan tidak percaya atau mempertanyakan terhadap kasus atau hasil pemikiran yang dikajikannya. Bisa juga untuk menolak atau mengembangkan teori yang dikajikan, atau bisa juga untuk membuat interpretasi ulang. Jadi seseorang yang melakukan kajian tidak hanya sekedar untuk menghafal dan kemudian mengikuti kerja orang lain. Dalam mempelajari Islam, tujuan utamanya adalah untuk memahami Islam. Suatu contoh di tingkat perguruan tinggi. Satu pertanyaan timbul, belajar Islam tersebut lewat siapa? Yakni lewat guru atau ulama atau tulisan. Siapa? Benarkah si guru atau ulama atau penulis itu tetap di dalam memahami Islam? Nah, disinilah letak kajian akademik terhadap Islam yang dilakukan oleh sarjana muslim sendiri, yaitu kajian akademik terhadap pemikiran ulama terdahulu di dalam memahami Islam. Ini lebih banyak berupa normatif. Muncullah masa-masa besar seperti Max Weber dan generasi seangkatannya. Kemudian hadirlah Robertson, Burgert, Luckmann, dan sebagainya. Lalu ada juga nama seperti Bryant, Turner, Bella, Julia,
wall, dan sebagainya. Pengajian terhadap agama sesungguhnya sudah memperoleh tempat yang sangat lama. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan agama sudah menjadi pusat perhatian pada ilmuwan. Semenjak dahulu dimulai dengan usaha ilmiah yang dilakukan oleh F. Taylor Fraser. Islam sebagai agama merupakan mekanisme integrasi sosial yang memiliki hubungan yang erat dengan suatu yang tidak diketahui dan tidak terkontrol nomena. Salah satu kepentingan besar Islam sebagai sebuah ideologi sosial adalah bagaimana mengubah masyarakat sesuai dengan cita-cita dan visinya mengenai transformasi. Pendekatan yang dilakukan oleh para ilmuwan sosial dengan disiplin ilmu yang ditekuninya memberikan suatu kejelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan fenomena agama yang kerangka seperti hubungan sebab akibat, stimulus, dan respon. Karena Islam bersifat kognitif, sedangkan ilmu keislaman bersifat psikomotorik, ada orang yang memiliki wawasan luas tentang ilmu keislaman, tetapi tidak menjalankannya. Baginya keislaman hanyalah merupakan ilmu yang perlu dikaji, bukan sesuatu yang harus diamalkan. Termasuk dalam kelompok ini adalah para Islamis atau orang-orang orientalis yang terus-menerus mengkaji tentang ilmu keislaman. Tetapi tidak ada komitmen untuk mempraktekannya, sedangkan Islam bukanlah objek kajian melainkan norma. Islam melalui dua sumber utama, Al-Quran dan hadis, mengajukan bahkan mewajibkan kepada umatnya untuk terus mempelajari dan menekuni ilmu pengetahuan. Ilmu agama adalah ilmu yang bentuk-bentuknya bisa membuat manis akal seseorang untuk digunakan agar bermanfaat bagi kehidupan setelah kematian. Sementara ilmu dunia adalah ilmu yang diperoleh melalui akal dan jiwa untuk memperoleh kemanfaatan dan menolak kerusakan bagi kehidupan dunia. Sekian dari saya, jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.